Halo, apa kabar? Oke, kita hari ini bahas The World of the Married dari Korea, drama Korea tentang perselingkuhan, percintaan yang tahu sendiri dong kalau misalkan Korea itu nggak ada habis-habisnya bikin amaze ya. Aku sendiri bukan penggemar Korea, cuman beberapa film Korea itu memang patut diacungin jempol gitu. Aku nggak suka yang termehek-mehek, cuman yang ini tuh pelajaran buat kita semua. Jadi The World of the Married ini uh, dari episodenya itu ada 16 episode, satu season. Cuma aku nggak tahu nih akan ada lanjutannya atau enggak. Ini tuh udah tahun udah film lama ya, cuman aku baru naik sekarang, baru bahas sekarang karena ya memang baru ada waktu untuk review sekarang ini. Sekarang kita bahas dari episode pertama yang memang si istrinya itu sudah tahu tentang perselingkuhannya si suaminya ya. Ini kalau di sini itu untuk nama aku agak ribet untuk aksennya, untuk pronunciationnya Korea karena aku sendiri baru memasuki suka level suka itu sekarang-sekarang ini untuk drama-drama Korea ya, dan tertentu juga gitu ya. Jadi aku sebutkan di sini uh, apa suami, istri, dan selingkuhan gitu ya. Nah, pertama nih ya, di episode pertama aja itu tuh udah naik terus gitu emosinya. Dia tuh nggak turun-turun sampai episode 16. Agak apa ya namanya, turun naik emosinya itu, klimaksnya itu malahan di akhir-akhir gitu ya. Uh, di episode yang kelima atau ke lima dan keenam itu juga apalagi gitu, karena si istri juga akhirnya apa namanya merabrak si perempuan ini sampai ke rumahnya gitu. Karena si perempuan ini akhirnya hamil gitu. Mereka bercerai akhirnya suami istri itu, dan suaminya juga pinter banget untuk ngelesnya. Memang ya pelajaran selingkuh itu adalah harus pinter ngeles gitu doang sih ya kayaknya. Jadi kalian nonton film ini tuh akan terbawa emosi juga ya. Nah, selingkuhannya ini instruktur pilates ya. Dia tuh masih muda, sedangkan kalau si perempuannya ini, si istrinya itu memang sudah memasuki usia senja, usia, well bisa dibilang udah nggak muda lagi lah ya ceritanya. Nah, tapi dia itu adalah wakil direkturnya pemilik wakil direktur rumah sakit ternama di Korea itu ya. Nah, jadi dia juga dihormatin. Dia juga punya trauma kecil, masa kecilnya. Dia melihat orang tuanya dua-duanya sekaligus meninggal dalam bukan ya dua-duanya meninggal dalam kecelakaan, karena juga si bapaknya selingkuh juga. Jadi si istrinya juga nggak tahan, akhirnya mungkin by accident atau gimana mereka berdua akhirnya meninggal gitu. Dan itu menyebabkan trauma yang tidak diobati. Jadi si suaminya si dokter ini itu menggunakan senjata itu untuk menyerang si istrinya biar dia dapat hak perwalian anak waktu pas dia cerai gitu. Yang lucunya lagi nih ya, ini tuh Pabaliut, kalau bahasa ini Pabaliut itu bahasa Sunda ya ceritanya ya, bukan bahasa Inggris teman-teman. Jadi agak memusingkan juga untuk percintaannya. Mereka itu kayak kalau misalkan si dokter ini kan ada fans rahasia lah ya di tetangganya, itu bisa tidur juga gitu sama si dokternya itu kayaknya dendam gitu ya. Jadi mengiyakan ajakan itu. Dia itu akuntingnya dari perusahaan si suaminya itu. Jadi untuk dapetin informasinya dia bersedia tidur sama si akunting ini ceritanya. Padahal mereka tetanggaan gitu. Tapi pada akhirnya mereka baik-baik aja. Si istrinya juga berteman sama si sama si tetangga yang selingkuhin tetangganya itu gitu. Bingung ya nama-namanya, cuma begitulah plotnya. Jadi ceritanya ini dari suami istri ini akhirnya cerai lah ya. Dia punya anak satu, laki-laki. Nah, si suami istri ini bercerai, akhirnya si suaminya ini menikahi si selingkuhannya karena selingkuhannya juga hamil. Tadinya dibilang katanya mau aborsi, ternyata tidak. Akhirnya mereka si selingkuhannya ini anak orang kaya gitu ya, yang mau bapaknya invest ke perusahaan si suaminya. Suaminya itu adalah kayak ya di perfilman gitu ya. Jadi ya mereka akhirnya
setuju untuk menikahkan si suaminya itu sama si selingkuhannya ini. Kasihan juga padahal ya, harusnya sih si selingkuhannya ini masih muda dan masih banyak cita-citanya katanya waktu di endingnya. Jadi si selingkuhannya ini akhirnya setelah 2 tahun ya, mereka kan akhirnya mengasingkan diri itu ya, karena malu di desa itu dikucilkan gitu. Mereka mengasingkan diri, setelah 2 tahun mereka balik lagi dong, terus ternyata mereka kesannya hidup bahagia banget gitu ya. Mereka kayak sukses, terus abis itu mereka juga udah punya anak, 2 tahun itu cewek. Nah akhirnya si kayak ngenchat mulu nih si bekas suaminya itu, memperlihatkan bahwa nih gue sukses gitu ya, karena tadinya mau dibikin miskin sama si bekas istrinya ini. Bekas istrinya juga ngomong ke mertuanya, waktu itu kan mertuanya juga lagi sakit gitu, lu harus menyaksikan bahwa anak lu nanti akan jatuh miskin gitu. Ternyata sebelum kejadian itu dia udah meninggal duluan gitu. Nah terus setelah itu ya ini ceritanya, drama ini tuh sebetulnya menurut gue dari sekian banyak perselingkuhan yang gue tonton film-filmnya, ini tuh menguras tenaga juga gitu. Jadi pada akhirnya gue tahu bahwa ini tuh soal psikis mental si laki-lakinya, si suaminya itu, bahwa dia ternyata mencintai orang yang sama. Jadi kayak versi mudanya gitu ya. Jadi si selingkuhannya itu dibeliin perfume, dibeliin pakaian dalam, dibentuk seperti si istrinya waktu muda zaman dulu. Pas lamarannya juga si lagu yang dia kasih juga sama gitu loh. Nah itu juga yang diomongin sama si istrinya ke si selingkuhannya. Jadi mereka akhirnya pisah juga, ditinggal juga ya, si bekas suaminya juga akhirnya jatuh miskin. Ya udah deh, si selingkuhannya itu akhirnya dia kuliah lagi, dan dia juga akhirnya dapat cita-citanya, mungkin di situ mungkin dia akan buka galeri atau apa gitu ya. Terus kalau si istrinya, dia jadi dokter lagi gitu. Tadinya kan udah sampai resign gitu ya, karena dia bukan malpraktek sih, cuman kayak dia nggak terlalu konsen, karena kan waktu anaknya diambil sama si selingkuhannya itu demi mempertahankan si suaminya. Jadi pas udah nikah, dia itu kayak ya sama perlakuannya kayak ke si istrinya itu waktu pas lagi selingkuh sama si selingkuhannya ini. Ribet kan, sama gue juga jelasinnya ribet. Jadi pokoknya seru aja gitu dilihatnya. Kalian saksiin aja kalau yang belum lihat gitu ya. Buat rating ini film, gue kasih dari 5 ya. Gue kasih 4 dari 5 gitu. Jadi nonton aja deh. Filmnya itu nggak membosankan, dari 1 sampai 16 itu pokoknya oke banget sih menurut gue. Bagus buat pelajarannya di situ. Oke, itu aja untuk yang hari ini. Next kita bahas lagi film yang lain. Mungkin kalau misalkan film-film Indonesia nanti gue satuin kali ya. Oke, subscribe jangan lupa. Thank you. Jaga kesehatan. Bye.